Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Semoga kali ini Kristus Medium menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam berkat Tuhan. Kita kembali melanjutkan seri permenungan kita tentang Allah Trinitas. Kita sudah merenungkan dua sesi. Sesi yang pertama kita memberi fokus pada kata-kata Yesus yang memberikan amanat baptis ya, kepada para muridnya ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sesi yang kedua, kita merenungkan makna adegan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Yesus putra dibaptis, roh seperti dalam rupa burung merpati turun ke atas putra, menaungi putra, dan Bapa berbicara, Bapa bersabda, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau juga kita mengutip dari adegan transfigurasi Yesus di atas gunung, di mana ya, awan datang menaungi Yesus dan para murid, kemudian ada suara Bapa yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi putra itu berkenan pada Bapa, putra itu pantas didengarkan karena ia dinaungi oleh roh, karena Bapa menaungi dia dengan rohnya sendiri, roh ilahi. Teman-teman sekalian, melanjutkan katekese ini, kita pada sesi yang ketiga ini merenungkan adegan lain yang penting juga dari peristiwa Yesus, yaitu adegan salib. Secara khusus kita mau merenungkan kata-kata Yesus atau tindakan Yesus ketika ia terpaku di salib sebelum wafatnya. Kata-kata atau tindakan yang saya maksudkan ialah Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapa. Dan adegan ini, adegan salib ini ditampilkan oleh semua penginjil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan tekanan atau nuansa yang beragam tetapi dengan benang merah yang sama ya, menunjukkan bagaimana Yesus menjelang akhir hidupnya menyadari bahwa dia sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai Mesias di dunia, dan sebelum ya, ia kembali kepada Bapanya, dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan dirinya secara utuh ke dalam tangan Bapanya. Dan yang ditampilkan oleh para penginjil sebagai menyerahkan nyawa. Kita membaca, misalnya kita mulai melihat dengan versi Injil Yohanes misalnya. Yohanes menekankan suatu nuansa yang menarik juga ya. Yesus mengatakan di pasal 19 ayat 28, aku haus. Jadi Yesus yang dalam Injil Yohanes mengatakan kepada perempuan di sumur Yakub, aku adalah air hidup ya. Barang siapa minum air ini tidak akan haus selama-lamanya. Dia sendiri di kayu salib mengatakan, aku haus. Jadi Yesus sungguh-sungguh merasakan kehausan ya, secara manusiawi. Dia lelah setelah menjalankan jalan salib yang panjang. Dan kemudian di ayat 30 dikatakan ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teman-teman sekalian, menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa berarti menyerahkan roh, menyerahkan kehidupan. Segala sesuatu yang sudah diperoleh, didapatkan oleh Yesus, yaitu kasih Allah sendiri, roh Bapa sendiri, roh yang menaungi Yesus selama hidupnya, selama karyanya di atas kayu salib, tidak diambil oleh Yesus sebagai miliknya, tetapi dipersembahkan. Kita tahu bahwa kata roh itu corak dasarnya, itu corak dasar Roh Kudus itu sifatnya selalu memberi, mempersembahkan. Nah, Yesus di atas kayu salib mempersembahkan rohnya kepada Bapa, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan kasih yang sudah diperoleh selama hidupnya kembali kepada Bapa sendiri. Nah, teks-teks yang lain juga menunjukkan nuansa-nuansa yang menarik. Lukas misalnya ya,
Lukas 23 ayat 46 sampai ayat 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 2 kali mengatakan ya, Yesus menyerahkan nyawa. Apa artinya menyerahkan nyawa? Menyerahkan roh. Di sini kita melihat bahwa mempersembahkan itu corak yang melekat ya, merupakan corak dasar dari persekutuan Allah Trinitas. Nah, Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa. Dia menyebut Allah sebagai Bapa, Aba ya. Suatu sebutan yang menunjukkan relasi yang begitu akrab, begitu. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapa menerima penyerahan diri yang total dari putra. Dan yang diserahkan oleh putra itu tidak lain dan tidak bukan ialah roh. Ya. Cinta kasih Allah yang diterima oleh putra kini diberikan kepada Bapa. Kepala pasukan ya, yang memberi kesaksian. Sungguh orang ini adalah orang benar. Yesus itu orang benar. Ya. Dia adalah kebenaran. Dan kebenaran itu sekarang ditunjukkan dengan menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Bapa. Dia yang selama hidupnya taat pada Bapa, disalib, dia taat pada Bapa. Kalau kita membaca dalam Injil Matius ya, kita lihat di sana juga ditekankan Yesus ya menyerahkan nyawanya ya. Kalau kita melihat di Matius pasal 27 ayat 45 sampai ya ayat 50 ya. Di ayat 46 kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Putra memanggil Bapa, merasa ya, ditinggalkan oleh Bapa. Ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu momen di mana putra merasakan suatu ya, seperti suatu kekosongan di mana dia merasa sendirian ya. Putra yang selama hidupnya dinaungi oleh roh, selama hidupnya ya melayani dengan roh yang meliputi dia, sekarang seolah-olah merasa ditinggalkan. Maka dia berseru dengan suara nyaring, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Momen di mana tampaknya ya Yesus putra itu ditinggalkan oleh Bapa itu ya sebetulnya suatu momen di mana Yesus sungguh-sungguh menyerahkan seluruh dirinya. Dia berpasrah secara total. Dia sungguh-sungguh mengikuti kehendak Bapa ya. Dia sungguh-sungguh mewujudkan doanya di Taman Getsemani itu ya. Bukan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendak-Mu saja ya. Dia berdoa, kalau bisa piala ini berlalu daripadaku. Tetapi disalib ya, dia berpasrah menyerahkan semua. Dan kemudian di ayat 50 dikatakan, Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Sekali lagi di sini kita menggarisbawahi bahwa Yesus berpasrah menyerahkan rohnya, menyerahkan roh kehidupan yang selama ini ya, diberikan, dipercayakan Bapa kepadanya. Nah, sekarang saatnya untuk dikembalikan, tidak diambil sebagai miliknya ya. Maka kemudian di teks Matius dan juga Markus ya ada kesaksian yang muncul dari kepala pasukan ya setelah melihat adegan ini ya. Sungguh ia ini adalah anak Allah ya. Jadi suatu kesaksian yang datang dari orang yang melihat itu, melihat Yesus yang berpasrah ya, tidak mengambil kemenangan itu sebagai miliknya ya. Sekarang ya dia sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai ya seorang sebagai anak Allah ya, menurut kesaksian kepala pasukan. Dan nuansa seperti itu juga sebetulnya muncul dalam Injil Markus ya. Markus 15 ya, ayat
37, 38, 39 ya. Dengan adegan yang sangat menarik juga kalau kita membaca dari ayat 38 sampai 39 ya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah ya. Lalu kemudian ya, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya. Jadi kesaksian sekali lagi ditunjukkan Yesus sebagai anak Allah. Dan juga simbol yang menarik di sini ya, kita lihat tadi ya, tabir bait suci terbelah dua. Kita masih ingat kalau dalam adegan baptis ya, roh yang turun menaungi putra itu dan digambarkan bahwa langit terbelah. Sekali lagi di sini ya, simbol pewahyuan diri Allah juga nampak jelas di sini. Dan mungkin kita bisa tambahkan juga ya, di sini ya dalam versi Markus, sebelum adegan kematian Yesus itu, kalau kita baca di ayat 15, di pasal 15 ini ayat 20 sampai ayat 30 itu ya, kita ambil 29 sampai 30, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia ya, menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu. Nah ini teman-teman sekalian, Yesus sudah menjalankan tugasnya ya. Ini sudah selesai ya. Harusnya Yesus bisa mengklaim ini sebagai saat kemenangannya. Ia turun dari salib ya, menunjukkan kuasanya, menyelamatkan orang. Kemudian orang mengakui bahwa dia anak Allah, dia Mesias, dia Raja, dia berkuasa ya. Tetapi sekali lagi di sini kita lihat bahwa Yesus tidak memilih cara itu. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia mengembalikan segala sesuatu kepada Bapa. Saudari dan saudara sekalian, di sini kita melihat adegan yang sifatnya trinitaris. Putra mempersembahkan roh kepada Bapa. Putra mempersembahkan kasih kepada Bapa. Putra tidak mengambil kuasa ilahi itu bagi dirinya. Dia sungguh-sungguh mengosongkan diri. Bukan karena ia kalah, tetapi dia sungguh-sungguh memasrahkan itu hanya kepada Bapa. Dia mengembalikan kepada Bapa. Dengan kata lain, di sini kita melihat bahwa putra selalu sejalan dengan Bapa. Putra satu kehendak dengan Bapa. Dalam Injil Yohanes kita mendapat banyak teks ya. Yesus sendiri dengan sadar mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Aku tidak berbicara dari diriku. Ya. Aku berbicara dengan kuasa Dia yang mengutus aku. Jadi kata-kata Yesus ini ya, menegaskan di sini ya, sampai pada puncak pemberian dirinya secara total di salib ini, Dia mempersembahkan roh itu kembali kepada Bapa. Kita melihat di sini roh mempunyai peran menjadikan kesatuan antara Bapa dan Putra menjadi utuh ya. Maka ya 3 pribadi ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus ini kita lihat di sini bahwa dalam karya keselamatan mereka yang tampak pada peristiwa salib ini ya, selalu berjalan dalam suatu keharmonisan, selalu bersatu dalam satu kasih yang sama, satu roh yang sama, satu kehendak yang sama. Dengan demikian, kita di sini juga mendapat suatu pendasaran yang lain untuk mengimani Allah kita sebagai Allah Trinitas yang pada gilirannya dirumuskan, diajarkan secara dogmatis pada abad keempat, kelima ya, 3 pribadi ilahi ya, yang sungguh-sungguh satu kodrat ya, satu dalam ya, kodratnya sebagai Allah ya, sifatnya ilahi ya. Ketiganya adalah satu kesatuan. Teman-teman sekalian, semoga teks yang kita renungkan pada kesempatan ini, adegan salib, totalitas pengosongan diri, kepasrahan Dia dan penyerahan persembahan diri kepada Bapa, memperkaya kita, memberi inspirasi kepada kita akan iman tentang Allah Trinitas yang menjadi inti dan dasar dari iman kita. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.